Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Coba diperhatikan itu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Masih akan diutus karena Yesus pada waktu ini, waktu dia berbicara masih di dunia ini dia. Ya. Tapi setelah Yesus nanti sudah tidak ada, Roh Kudus akan diutus oleh Bapakku dalam namaku. Dialah, Roh Kudus itulah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Bayangkan ibu-ibu, segala sesuatu. Kita ini adalah orang-orang yang sangat banyak sekali yang belum kita tahu. Tapi kalau Roh Kudus yang diutus di dalam nama Tuhan Yesus kepada kita, Roh Kudus itu yang mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Termasuk itu mengampuni, bagaimana caranya mengampuni orang yang sangat sulit kita ampuni. Termasuk itu bagaimana supaya tidak berbohong di dalam berdagang supaya dapat keuntungan. Karena kadang-kadang kan kita bilang, 5.000 saya beli ini, jadi saya jual 6.000, kan layak kalau 1.000 untung saya. Padahal dibeli bukan 5.000. Ngapain harus dibilang 5.000 ku beli, padahal dibilang 3.000, ya kan? Padahal dibelinya 3.000. Tapi Roh Kudus itu yang akan diutus di dalam nama Tuhan Yesus akan mengatakan di dalam hati orang itu, jangan bohong kau, jangan bohong, jangan bohong. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu. Termasuk itu bagaimana caranya aku mengajar anak saya yang sangat sulit waju, yang sangat sulit ku mengerti. Roh Kudus akan mengajar. Amin. Segala sesuatu. Jadi bukan hanya sebahagian dari apa yang tidak kita tahu dalam hidup ini akan dibimbing Roh Kudus kita untuk mengetahuinya, enggak, tapi segala sesuatu. Yesus tidak pernah bohong, dia yang mengatakan itu. Ya. Lalu dikatakan dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oh, Tuhan, ayat sidiku aja pun gak kuingat. Tolong aku Tuhan, ingatkan aku apa ayat sidiku. Dia yang akan mengingatkan. Dulu Tuhan waktu aku kawin, yang dikatakan Bapakku kepadaku, apa ya? Roh Kudus tolong aku, ingatkan aku apa yang dibilang Papaku, memberangkatkan aku ke keluarga yang baru ini. Roh Kudus akan mengajarkan, mengingatkan dan mengajarkan segala sesuatu. Oke, bab 16 ayat 13 sekarang sampai 15 kita baca bersama. Tetapi apabila apabila ia datang, itu Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh Kudus tidak pernah berbicara di luar dari apa yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Karena apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada dia, itulah
yang akan dikatakan oleh Roh Kudus kepada kita. Iya. Jadi itu sebabnya sebenarnya mudah kita untuk melihat apakah ajaran yang diajarkan di kelompok yang di sana itu benar-benar firman Tuhan. Waktu seorang hamba Tuhan pegang orang yang maju ke depan, pegang ini berjatuhan, berteriak-teriak dia. Apakah itu dari Tuhan Yesus? Tapi kalau kita tidak mengenal Tuhan Yesus, kita tidak tahu apakah yang dilakukan ini dari Roh Kudus atau bukan. Iya. Jadi itu yang selalu kita usahakan dalam yayasan kita ini, supaya benar-benar kita belajar firman Tuhan sehingga kita tidak gampang dikacaukan oleh ajaran-ajaran yang lain yang banyak di sekitar kita. Karena Roh Kudus akan mengajar kita tentang apa maknanya, apa artinya segala sesuatu yang kita dengar dan lihat itu. Jadi apa yang akan kita pelajari di sini sekarang itu hanya sedikit dari apa yang saya tulis di sini. Jadi supaya lebih kaya kita mengerti apa karya Roh Kudus. Makanya saya terus tadi, maaf ya MC kita, saya terus koreksi tadi nyanyian itu. Tuhan Yesus bukan Roh Kudus. Makanya ada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa itu bukan anak. Anak itu bukan Bapa. Roh Kudus itu bukan Bapa. Bapa itu bukan Roh Kudus. Yesus itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan Yesus. Tapi Bapa itu adalah satu dengan Yesus. Yesus ada di dalam Bapa. Bapa ada di dalam Yesus. Yesus adalah satu dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di dalam Yesus. Yesus ada di dalam Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di dalam Bapa. Karena Bapa itu adalah pemilik daripada Roh Kudus itu. Makanya dikatakan Tritunggal itu. Iya. Tapi Bapa itu bukan Yesus. Jadi kalau kita katakan, ya Bapa yang di sorga Tuhan Yesus. Enggak. Ya Bapa yang di sorga, Bapa dari Tuhanku Yesus Kristus. Itu benar. Karena Yesus mengatakan dia Bapa. Aku meninggalkan Bapa, meninggalkan sorga, lalu datang ke dunia ini karena aku mencintai kamu. Filipi 2 itu ya kan? Iya. Makanya tadi ayat 24 itu, 26 itu, Yohanes 14 itu, yang akan diutus Bapa, Roh Kudus itu diutus Bapa dalam namaku kepada kamu. Ya. Jadi banyak juga dalam nyanyian itu. Saya sudah pernah bilang juga kepada kita di buku DTP bahasa Batai adong do na so setuju. Karena tidak setuju dengan, tidak pas dengan firman Tuhan. Sudah pernah itu saya bilang barangkali sama kita di sini kan? Baru pendeta mengatakan siatano do haroranmo di Danggurhot tanoi ke kuburan itu kan? Ya, mulak tutano maho. Ya. Padahal setelah itu dikatakan pendeta maredde mahita kata situ ya. He do muse pamatakon siantano manon. Kalau dari Gajah Mada saya nanti dipindahkan ke Pahae. Tadinya kuburan saya di Gajah Mada. Lalu sekarang di Pahae. Dari mana saya? Di Gajah Mada semua badan saya ini sudah habis dimakan cacing. Yang dipindahkan ke Pahae ini tinggal tanah aja. Jadi badan saya yang mana yang mau dibangkitkan dari Gajah Mada, mana yang dari Pahae? Jangan nyanyikan itu. Kalimat yang satu itu ya.
hedo muse pamatakon siantano manon. Padahal baru pendeta mengatakan siatano do haroroanmu mulak tutano maho, kita kubur dia di sana. Tapi 1 Korintus 15 itu mengatakan kita memang akan dibangkitkan secara jasmani. Kebangkitan daging kan itu pengakuan iman kita itu. Tapi bukan daging yang dikubur di Gajah Mada itu. Diberikan kepada kita tubuh yang baru, namanya tubuh surgawi. Itulah yang kita pakai untuk menyambut Tuhan Yesus di angkasa. Ya, di angkasa waktu dia datang kedua kalinya membawa kita ke sorga. Memang kita bangkit secara jasmani, tapi bukan bangkit ini. Karena tubuh yang berdosa ini tidak akan bisa mewarisi sorga lagi. Ini harus kembali kepada tanah ini. Oke, misalnya yang seperti itu. Sudah menyimpang ya topik kita sekarang. Topik kita ialah fungsi Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya sehari-hari. Fungsi Roh Kudus. Hari Minggu kemarin kita baru rayakan gereja Tuhan di seluruh dunia merayakan hari Pentakosta. Jangan Pantekosta, tapi Pentakosta. Hari ke-50. Ya. Kalau ada gereja membuat namanya Pantekosta, silahkan aja lah. Apapun nama gereja suka mereka. Tapi yang kita rayakan kemarin itu hari Pentakosta. Hari ke-50, hari panen itu. Kalau bagi orang Yahudi dulu, panen. Jadi panen di kebun mereka, di sawah mereka, dibawalah persembahan ke bait Allah di Yerusalem sebagai persembahan mereka. Hari Pentakosta, hari ke-50. Tapi kemudian secara rohani itu digenapi Tuhan Yesus 50 hari setelah dia bangkit. Ya kan? Di kuburan 3 hari. Benar? Benar ibu-ibu? Ditanam dia di kuburan 3 hari kan? Tapi bangkit. Mulai dari hari kebangkitannya, berapa hari dia bersama-sama dengan murid-muridnya? 40 hari. Untuk meyakinkan murid-murid itu bahwa benar-benar dia adalah Tuhan Yesus yang bangkit. Mengapa dia bangkit secara jasmani, tidak ada di kuburan itu? Karena dia tidak berdosa. Ini tidak akan bangkit dari kuburan karena ini berdosa tubuh kita ini. Yesus tidak punya dosa, maka tubuhnya yang sebelum mati itu, yang disalib itu yang bangkit. Maka ada bekas paku di kakinya. Bekas mahkota duri ada di sini, ada di lambungnya bekas tusukan apa itu, ya kan? Dan ditunjukkannya itu supaya murid-murid itu percaya. Thomas, mari kau pegang tanganku ini. Karena si Thomas tidak percaya Yesus sudah bangkit. Iya, dia sudah bangkit secara jasmani. Kita pun kita bangkit secara jasmani nanti 40 hari. Tapi kemudian setelah 40 hari apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah 40 hari? Yesus naik ke sorga. Dia naik ke sorga. Berapa hari dia setelah naik ke sorga baru Roh Kudus datang diutus? 10 hari. 10 hari, jadi 40 hari tambah 10, 50 Pentakosta. Hari panen. Makanya Kisah Rasul 1 dan 2 itu merupakan panen rohani. Pertama kali ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus lewat khotbah Petrus dan Yohanes. Pada waktu itu bertobat 3.000 orang. Berikan dirimu dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, kata Petrus kepada mereka. Jadi panen rohani pada hari Pentakosta itu. Jadi hari panen yang biasa itu diberikan oleh Tuhan Yesus makna rohani dengan jalan ada panen rohani yang pertama pada hari turunnya Roh Kudus. Jadi Yesus menggenapi janjinya
Roh Kudus diutus Bapa dalam namanya. Mengapa dalam namanya? Dia harus naik ke sorga dulu. Ya. Jadi sampai 2 hari kita rayakan itu. Kalau di gereja kami GKP Sriwijaya, ya hari Minggu dan hari Senin itu dirayakan karena hari besar, hari berdirinya gereja. Jadi sejarah gereja di dunia berdiri pas itu pada hari raya Pentakosta, hari raya panen. Oke, jadi kita merayakan hari turunnya Roh Kudus seperti yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus yang kita baca pada ayat 26 tadi dan pada Yohanes 16 ayat 13 sampai dengan ayat berapa tadi itu? Ayat 13 sampai dengan 15 yang kita baca tadi. Nah, Roh Kudus diberikan oleh Tuhan Yesus karena dia sudah naik ke sorga. Jadi harus Tuhan melanjutkan pekerjaan yang telah dimulai Yesus yang diutus oleh Bapa. Jadi Yesus diutus oleh Bapa datang ke dalam dunia ini. Setelah tugas Tuhan Yesus selesai, maka Roh Kudus diutus untuk melanjutkan karya yang telah dimulai oleh Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, dilanjutkan oleh Roh Kudus untuk supaya keselamatan sampai ke seluruh dunia. Oke. Jadi Roh Kudus bekerja kepada semua manusia. Setuju? Setuju bahwa Roh Kudus bekerja kepada semua manusia? Setuju, harus kita setuju itu karena Tuhan mencintai semua manusia dan dirindukan oleh Tuhan supaya semua manusia selamat dan masuk ke sorga. Tetapi tidak semua manusia menerima karya atau pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja kepada semua manusia, tetapi tidak semua manusia menerima karya Roh Kudus itu yang merupakan alat yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan cinta kasih Allah kepada manusia supaya mereka diselamatkan. Nah, Roh Kudus di dalam diri orang yang tidak percaya, karyanya berbeda dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri orang yang percaya. Roh Kudus di dalam diri orang yang tidak percaya bekerja di luar diri dari orang itu. Ya? Di luar diri dari orang itu. Tapi Roh Kudus di dalam diri orang percaya bekerja dari dalam. Mengapa beda? Karena waktu seseorang percaya dan terima Tuhan Yesus, istilah yang lain yang dipakai, kalau seseorang sudah dilahirkan baru, menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, itu ibu-ibu perhatikan ya, saya tidak katakan ketika seseorang sudah beragama Kristen, bukan begitu. Tapi setelah seseorang percaya kepada siapa Yesus, bahwa dialah juru selamat satu-satunya, dialah yang telah menggantikan kita supaya kita diampuni oleh Allah Bapa dari segala dosa kita. Dia harus dihukum menggantikan kita. Kita harus percayakan hal itu. Dan dia sudah bangkit dan naik ke sorga. Nah, kemudian waktu kita percaya, maka yang pertama yang diberikan Tuhan kepada orang yang lahir baru itu ialah Roh Kudus. Bukan yang lain-lain. Roh Kudus. Ya, Efesus 1 ayat 13, 12, 13 dan 14. Roh Kudus yang pertama diberikan oleh seseorang, dan Roh Kudus itu ibu-ibu menandakan bahwa orang percaya yang telah menerima Roh Kudus itu adalah resmi milik Allah. Jadi kalau orang yang sudah percaya benar-benar dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka, bahwa mereka itu tidak akan mungkin binasa lagi.
Tidak mungkin binasa. Karena apa? Karena Roh Kudus sudah diberikan kepada dia menjadi jaminan di dalam hidupnya. Dan Roh Kudus itu merupakan metre dari Allah. Seakan-akan Allah mengatakan, resmi ini adalah anakku, resmi ini adalah milikku, resmi ini adalah pewaris kerajaan surga, resmi ini adalah orang yang sudah selamat. Itu sebabnya kalaupun orang yang sudah lahir baru masih melakukan dosa, itu lain nanti perhitungannya, ya, karena ada penghakiman. Tetapi orang yang benar-benar sudah dengan iman percaya dan menerima Tuhan Yesus tidak akan binasa, pasti ke surga, pasti ke surga. Karena persyaratan satu-satunya untuk masuk ke surga ialah percaya dan menerima Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak dikatakan melainkan akan beroleh hidup yang kekal, tidak begitu. Jadi kapan hidup yang kekal itu diberikan kepada orang yang benar percaya kepada Tuhan Yesus? Kapan? Setelah dia mati. Setelah Yesus datang kedua kalinya. Salah. Seorang akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal itu pada momen, pada saat dia dengan iman menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dari kita yang sudah lahir baru ini, kita sedang berjalan dalam kehidupan yang kekal. Iya. Nanti itu sebabnya kalau orang yang percaya meninggal, katakanlah rest in peace, RIP. Rest in peace, beristirahat di dalam damai sejahtera. Karena waktu tubuh jasmani kita ini ditanam di tanah itu, roh kita itu ada di Firdaus. Hari inilah engkau bersama dengan saya di Firdaus, kata Tuhan Yesus kepada orang yang di sebelah kanan itu. Pada hari itu dia akan mati, rohnya akan ke Firdaus karena dia percaya kepada Yesus. Tapi yang sebelah kiri tidak, karena tidak percaya kepada Yesus. Jadi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, the moment, pada waktu momen dia menghembuskan nafas, kemana dia? Ke Firdaus. Makanya jangan ngomong lagi kepada mayat yang meninggal itu. Nggak ada lagi dia. Bukan dia lagi itu. Amung, gudang dosa laku tuh amung, ampuni mau. Dangarong gunana. Waktu masih hidup dia, datanglah kepada dia, mohon pengampunan. Berdamailah dengan orang yang ada kesalahannya kepada kita waktu dia masih hidup. Kadang-kadang orang Kristen ini rohana dipakai kan? Seakan-akan rohani. Sebelum apa namanya? Sebelum hula-hula mengalean saput, acara keluarga majo katanya. Dan berkelilinglah semua anggota keluarga, anak sama cucunya di sekitar peti mayat ini. Lalu masing-masing mulai dari siap pudan, nangis, ngomong minta ampun dia. Apa gunanya? Jadi seperti rohani kan? Seperti Kristen kali peristiwa itu. Padahal itu dari simbolis itu. Jangan dikerjakan itu. Tapi waktu dia sakit, lagi hidup dia, karena ada juga orang yang sehat tiba-tiba mati kan, lagi hidup dia, berdamailah. Iya. Jadi Roh Kudus tinggal di dalam kita.
yang percaya. Sekaligus Roh Kudus itu bukan hanya sekaligus pemberian pertama, tapi metre, cap dari Allah. Ini milikku. Gak ada satu kuasa apapun yang bisa mengambil itu daripadaku. Makanya Roma 8 itu kan, ayat 37 sampai 9 itu, tidak ada satu kuasa apapun, baik yang di atas, baik yang di bawah, baik pemerintah dan penguasa-penguasa lain, yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Tidak ada. Ke sorga, ke sorga. Tapi harus diperhatikan, yang benar percaya dan menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya di dalam hidupnya. Beunang datang, maju kawan ke depan. Siapa yang mau terima Tuhan Yesus? Maju, dia ikut maju ke depan. Padahal nggak benar-benar dia terima Tuhan Yesus. Makanya ada orang yang hidupnya jauh lebih jelek, bahkan setelah menjadi Kristen makin jelek dia. Katanya dalam penginjilan sudah terima Tuhan Yesus. Kok bisa begitu dia? Nggak benar dia terima Tuhan Yesus, ikut-ikutannya itu. Kalau sudah terima Tuhan Yesus, Roh Kudus dimetrekan dalam hidupnya, dan di dalam hidupnya Roh Kudus itu terus mengajar dia. Ya, mengajar dia. Roh Kudus itu akan mengatakan kepada kamu dan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepada kamu. Kan itu dalam Yohanes 16 tadi yang kita baca itu. Jadi Roh Kudus itu terus lauho kebaktian. Unang bain-bain alasamu terus dari dalam hati kita. Jadi enggak dari luar dia. Kalau orang lain yang tidak percaya, dari luar dia ngomong. Kalau didengarkan telinganya, kalau nggak dengar telinganya bagaimana? Tapi Roh Kudus dalam diri orang percaya dari dalam hatinya, dalam hati. Unang margebus, udah manut tua mata, lilingau bah di persekutuan, orang diskusi nami, hape nalado mardele-dele ni habis persekutuan nak kiningan. Unak semargebus yo, unak songoni do, mengaku hodak songoni. Roh Kudus. Jadi Roh Kudus berbicara kepada hati kita. Di dalam hati kita, kepada nurani kita, dia berbicara. Iya, puji Tuhan. Di mana Roh Kudus sekarang? Where? Di mana? In me, in me, di dalam aku. Dan karena dia maha hadir, waktu kita mimpi pun tidak diizinkan Roh Kudus kita mimpi yang jelek-jelek waktu tidur. Itulah. Karena dia tidak pernah tidur. Tidak pernah berhenti untuk menjaga kita, untuk menasihati kita. Dan itulah sebabnya kalau Roh Kudus sudah diterima seseorang tinggal dalam hidupnya, yang pertama, orang itu cepat bertumbuh secara rohani, menjadi semakin dewasa dalam iman. Jadi kalau ada orang bertanya, dari dulu aku kok kayak gini-gini aja ya, kenapa ya? Kenapa ya? Jangan-jangan kau tidak benar-benar lahir baru. Itu yang pertama. Atau jangan-jangan kau bandal terhadap suara Roh Kudus. Bukan Roh Kudus tidak berbicara, tapi tidak ditaati. Makanya ada firman Tuhan mengatakan, jangan engkau mendukakan Roh Kudus Allah yang tinggal di dalam kamu. Jadi Roh Kudus itu berduka cita kalau kita tidak mentaati dia. Heho, martangyak ko ninnakan. Malujo masuk martangyang. Kita jawab begitu. Siapa ngomong itu sama kita? Bukan suami yang ngomong, bukan anak yang ngomong. Roh Kudus yang bicara di sini. Bangun kau, berdoa kau. Iya. Makanya orang cepat bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau dalam Petrus 2 dikatakan, kamulah imamat yang rajani, umat pilihan Allah. Itu. Jadi imam yang rajani kita. Imam yang bisa melayani orang lain. Kok si Anu itu baru 1 tahun masuk Lydia ya? Kok sudah bisa melayani orang? Aku sudah 7 tahun loh. Kok gini-gini aja aku?
Ngomong sama anakku pun aku nggak berani. Kenapa begitu? Jawabannya hanya salah satu dari dua tadi itu. Jangan-jangan belum lahir baru. Yang kedua, jangan-jangan kita selalu membandal kepada suara Roh Kudus. Roh Kudus bilang sama kita, unak songoni bae mengajari burumi, songono bae. HP tongdo, pangrimas-rimasoni tabai kan? Omong keras kepada anak-anak kita. Apa? Ini ibumu tahu. Tunduk kepada ibu ya. Firman Tuhan juga mengatakan, hormati orang tuamu. Dimanfaatkan firman Tuhan itu untuk egonya. Iya. Yang kedua, semakin mencintai firman Tuhan. Sekarang ini dengan sosial media kita ini, HP dan ini segala macam itu kan, banyak kali firman Tuhan yang dikirim kawan-kawan kita kepada dia, ya kan? Selamat pagi, firman Tuhan pada kita pagi ini dari ini. Ada lagi Amang Buru mengirim ini, ada lagi Tulang dari Jakarta mengirim ini. Banyak kali yang firman Tuhan yang dikirim. Apa kita di-delete terus kan? Nagurang banyak kali di-delete, nggak dibaca pun. Iya, tapi orang yang memiliki Roh Kudus mengatakan, oke, baca dulu, nanti boleh delete supaya jangan cepat penuh HP-mu itu. Tapi baca dulu. Diberikan kita hikmat bijaksana oleh Roh Kudus itu. Ya, jadi semakin mencintai firman Tuhan, itu sebabnya si Jabu mau lewat YouTube atau lewat Zoom, tak usah datang ke Lydia lah katanya, sambil goreng ikan teri dia di rumah kan. Nggak mau ikan teri, laros satu ke dapur. Lalu duduk lagi dengar firman Tuhan kan. Nggak masuk, lari lagi ke dapur. Bagaimana beribadah kepada Tuhan dengan demikian? Tetapi kalau ditanya oleh pengurus Lydia, Eda sudah hampir 1 tahun tidak datang persekutuan. Iya, ikut kok aku lewat YouTube atau Zoom katanya. Jadi saya bilang dihapus lah di YouTube sama Zoom ini. Iya. Ya kecuali kalau memang benar-benar tidak bisa datang kan karena sakit lah, atau ada alasan tertentu yang tidak bisa dihindarkan lagi. Oke, lewat YouTube lah. Tapi jangan dibuat itu jadi alasan, padahal karena kemalasan datang, karena merasa malas datang dalam ibadah di sini. Sudah diumumkan, sudah bisa kok kita tatap muka, nggak datang-datang juga. Karena apa? Kurang rindu akan firman Tuhan. Tapi kalau Roh Kudus sudah di dalam dia, pergebus. Karena malasnya kau nggak datang ke sana dengar firman Tuhan. 3, semakin mengetahui kebenaran dan berani mempertahankan kebenaran tersebut. Tadi pagi kami bicara mengenai soal ketaatan. Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka mengatakan kepada Raja Nebukadnezar, Allah yang kami sembah itu mampu melepaskan kami dari perapian itu, Tuanku Raja. Tapi kalau Allah tidak melepaskan kami, kami juga tidak akan menyembah patung dewa Tuanku itu. Karena apa? Karena mereka tahu kebenaran, tidak boleh menyembah berhala. Yang disembah hanya Allah yang benar itu. Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu. Allah nenek moyang mereka. Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Allah satu-satunya yang ada. Tahu kita kebenaran. Kadang-kadang kita ini kan, adat ngasongoni basongoni mak, adat. Ya. Kemarin minggu yang lalu ada salah seorang anggota Ibu Maria ya. Anggota Ibu Maria yang dari awalnya Maria ada sudah ikut dia, mulai menikah dia. Kita bayangkan. Meninggallah Nyonya Tubing Berhuta Barat ini, dibawa mayatnya ke Medan. Iya. Jadi
eh, saya sebagai sahabat di dalam Tuhan dan juga sebagai marga tubing juga, ya kan, walaupun tubingnya sudah tidak sopu lagi, tapi sebagai sahabat di dalam iman itulah yang utama. Hukarejui masudi, saya kerjakanlah semuanya. Jadi sangat sulitlah cari kerbau kan. Lalu saya bilanglah, saya kumpul tubing itu begini, kalau menurut saya sekarang perjabaran semua kita akan berikan, tapi bukan dalam bentuk daging, uang. Soba-soba tu hula-hula, ini soba-soba nagok, oke. Kita bilang soba-soba nagok, tapi bukan daging lagi kita kasih, tapi uang lah kita kasih. Tu donga sabutuha, tu hula-hula, tu ini segala macam, semua uang kita kasih. Orang saya mau buka tanduk kok, katanya. Jangan buka tanduk yang baru, katanya kepada saya. Saya bukan buka tanduk yang baru. Kan sebenarnya lebih penting uang itu daripada jagal itu, saya bilang. Jagal itu tinggal holi-holi kok, tulang-tulang aja kok itu. Dikasih kepalanya, tu baru kuping katanya. Siapa mau memakan kuping ini? Sudah masak lagi, capek ini segala macam. Kalau uang terus kita kasih, ya, jadi dihata jual mahitan di Medanon katanya. Tubing ini buka apa yang baru. Terserah, tapi itu menurut saya yang terbaik. Kita eleklah, kita bujuklah hula-hula, tulang dan yang lain-lain itu nanti ditik mengarapot supaya mau menerima. Saya bujuklah, setuju katanya. Jadi nggak ada daging, nggak capek tukang potong di sana, ini segala macam. Tulang ini, hula-hula ini, yang memberikan tetap yang layak memberikan. Ya keturunan dari yang meninggal inilah. Saya kasihlah uang sama si anak nomor 1, kau kasih sama hula-hula ya. Nomor 2 kasih kepada tulang ya. Nomor 3 kasih kepada dalam bentuk uang. Dan semua nama daripada perjambaran itu memang disebutkan. Ya, tapi yang diberikan, karena kadang-kadang sudah ditanggoi begini, nak tulang idam buat matu jabu, di home, kalau kulihuli berapa buat aku tujuh non lima lopenon, biang do mangalangian do dijabu. Kan kadang-kadang dibilang begitu, kan kasar kali sebenarnya. Tapi memang faktanya begitu. Biang do mangalangi dijabu katanya. Tapi kalau uang dikasih bisa dibagi. Jadilah seperti itu. Kadang-kadang maksudnya begini, yang benar itu apalagi kalau sudah berbicara mengenai soal adat, kadang-kadang kita kurang rela untuk memikirkan Tuhan apa yang lebih baik yang harus kami lakukan ya. Roh Kudus mengajar kita untuk melakukan perkara-perkara yang baik dan benar. Dan baru kali itu di Medan terjadi pada Datun seperti itu. Tidak tahu kalau ada nanti mengikut. Iya. Tapi harus berani mengatakan yang benar itu, yang baik itu. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan itu. Yang keempat, semakin sensitif dengan dosa. Semakin sensitif dengan dosa. Sekarang kita contoh aja, kasih persembahan kepada Tuhan ya. Datang MC yang dikatakan memberi yang terbaik kepada Tuhan dari apa yang ada pada kita dengan sukacita dan sukarela. Buka dompet. Agak lama ya kan? Dia donong meton. Waktu dia begini tangannya, jarinya di dompetnya, Roh Kudus sudah mengatakan, jangan itu. Kan kau mampu memberikan yang begini. Sudah kuberikan berkat kepadamu. Dan firmanku mengatakan, barang siapa memberikan berkat akan diberkati. Kok masih mau bandel kau? Jarimu kena kepada uang yang harga 2.000 perak itu. Kalau memang itu uang kita yang ada, Roh Kudus tidak berbicara begitu kepada kita. Tapi kalau memang kita bisa memberi yang lebih baik dari itu, Roh Kudus pasti bicara kepada kita. Iya.
Jadi kita semakin diberikan oleh Roh Kudus kesensitifan tentang dosa, tentang ketidakbenaran, supaya jangan kita kerjakan itu. Ya. Oleh karena itu, jangan melawan suara Roh Kudus. Ya, taati suara Roh Kudus supaya hatimu sukacita. Nanti kalau tidak ditaati, pulang. Gak enak di sini karena Roh Kudus terus berbicara. Itulah kau, ya kan? Yang kau berikan tadi berapa? Datang naik beca dia, keluar dari beca dia dirampok orang. Aduh Tuhan katanya. Rasakan, kata Roh Kudus. Iya. Jadi ibu-ibu, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita semakin sensitif dengan dosa, semakin mengenal karunia Roh Kudus. Tadinya nggak tahu kita apa ya, karena setiap orang percaya diberikan Roh Kudus paling sedikit satu karunia. Apakah karunia bernyanyi? Tadi suara tiganya bagus. Kamu suara tiganya tadi kan? Harus semakin ditingkatkan. Saya nggak mau nyanyi-nyanyi. Saya kalau bisa suara tiga saya, supaya bagus nyanyi. Suara saya keluarkan. Karena yang kita puja Tuhan, bukan sekedar menyanyi kita. Yang ada di hadapan kita, Tuhan. Bukan hanya Tuhan itu, hanya sejauh doa di sini. Waktu kita berdoa, waktu kita nyanyi juga Tuhan ada di situ. Didengarkan nyanyi kita, diperhatikan hati kita itu. Roh Kudus mengatakan, kok gitu hatimu nyanyi? Iya, supaya kita semakin lebih sungguh-sungguh melakukan ibadah kita kepada Tuhan. Lalu diberikan kepada kita karunia, ada karunia berdoa. Semuanya kita bisa berdoa, tapi kalau orang yang diberikan Tuhan karunia berdoa, kalau dia berdoa sepertinya kok jauh lebih enak ya, kok lebih menusuk hati yang mendengarkan doanya itu, karena kepadanya diberikan karunia berdoa, karunia memimpin. Ya, janganlah diminta nantulang saya ini menjadi ketua Lydia, karena tidak ada karunia memimpin sama dia. Bukan itu karunianya. Salah kita. Jadi kalau dalam pemilihan pengurus, kita harus perhatikan karunia apa yang ada pada setiap saudara. Kalau MC, ada karunia memimpin pujian. Saya rasa ada, ya kan? Ada. Ya, setiap anak Tuhan itu diberikan paling sedikit satu karunia. Karena apa? Karena setiap anak Tuhan harus terlibat dalam pelayanan. Tidak ada yang hanya sekedar duduk. Masa sudah 3 tahun kita anggota Lydia masih hanya duduk-duduk aja kita? Ya, ada karunia memberi. Mudah aja dia jatuh hati kepada orang yang sederhana, lalu memberi kepada dia walaupun itu bukan merupakan diorganisir oleh persekutuan. Ada karunia. Jadi semua kita harus terlibat di dalam melayani Tuhan berdasarkan karunia itu. Tapi bukan hanya karunia, ada juga buah roh diberikan kepada kita. Galatia 5 itu, ya kan? Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan yang lain. Ada 9 itu, ibu-ibu. Bukan 9 buah roh, 9 segi buah roh. Satunya buah roh itu. Tapi dilihat dari sini, dia selalu bersukacita. Pendamai dia, dilihat dari sini, 9 seginya itu. Itu makin peka kita kepada pimpinan Roh Kudus, makin kelihatan buah ini, makin ranum, makin enak, makin menawan hati orang lain. Ya, jadi karunia roh juga buah roh. Buah roh. Ya. Dan berikutnya semakin berani menghadapi tantangan.
jangan pergi ke Lydia. Kata bapak misalnya, Pak, kenapa begitu rupanya? Jangan pula dibentak, bapak itu mengatakan, kenapa rupanya? Jangan pula begitu ya kan? Iya. Karena kenapa? Mengapa begitu? Karena buah roh tadi lemah lembut, kan itu kan salah satu segi buah roh itu. Jadi kalau orang bentak-bentak kita di rumah, kenapa rupanya kalau aku pergi ke Lydia? Kenapa? Jangan pula begitu. Pak, jangan begitulah. Kalau aku pergi ke Lydia itu rasanya damai. Aku kuat, aku menjalani kehidupan ini. Nah gitulah. Karena roh lemah lembut itu. Bahwa suara pernah gugu, suara kopi bodoh gugu. Jangan pula begitu ya kan? Iya. Oke. Semakin berani menghadapi tantangan. Lalu semakin sensitif dengan kehadiran roh lain dalam hidup kita. Meloro na tulang siapa hai. Terus sadar kita. Na tulang. Ai naulo do lao manukut tua kapar binoto di bahai. Ai biar hora salah horoi. Ketanyakan. Rupanya biasa dia berdatu-datu, ada sesuatu yang asing kita rasakan. Roh Kudus itu memberikan kesensitifan kepada kita tentang adanya roh-roh yang lain di sini. Atau kalau kita masuk ke dalam satu rumah, kalau nggak tentram kita sebagai anak Tuhan, jangan-jangan ada di rumah itu entah di atas pintu atau di mana, atau yang ada hubungannya dengan kuasa kegelapan. Roh Kudus memberikan kepada kita kesensitifan tentang kehadiran roh-roh yang lain di luar daripada roh Tuhan. Tapi Roh Kudus itu juga memberikan kesensitifan kepada kita tentang seseorang yang baru. Kok terus rasanya dekat kali. Kalau kita ngomong kok rupanya dia juga anak Tuhan, datang dari Surabaya baru pertama kali, kok terus klop kali begini? Karena sama-sama anak Tuhan. Iya. Yang terakhir, semakin rela membantu orang lain di dalam kelemahannya. Kalau di Maria saya sudah berikan 2 minggu yang lalu, namanya Ministry of Correction. Ya, pelayanan melalui peneguran. Kalau ada saudara kita yang kurang menunjukkan hidup sebagai anak Tuhan, ditegur dengan baik. Kawan, jangan begitulah. Kok kau yang harus menjadi singers tanpa pemberitahuan, tidak datang, gak baik itu. Ditegur. Dan jangan menjadi sakit hati kalau ditegur. Jadi ditegur dan menegur itu bahagian karya Roh Kudus yang dinyatakan kepada kita supaya kita lakukan. Agar dengan demikian semua saudara bisa bertumbuh, berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari ini tidak ada yang tidak Roh Kudus turut campur. Mau belanja? Kenapa harus pilih tomat nomor 1? Mulai dibereng natulak kanan non tomat mi puang seditur hoin. Untuk kebanggaan diri sendiri. Hanya untuk beli tomat nomor 1. Padahal ada lagi yang lain-lain yang akan dibeli. Kenapa harus 2 lemari baju? Ibu-ibu, sudah berapa lemari di rumah? Kenapa enggak diberikan baju itu sebagian kepada yang lain? Dress code hijau katanya. Ya, kurasa kadang-kadang aku kurang setuju juga itu dengan dress code hijau. Dress code merah. Baju merah semua. Kadang-kadang enggak ada baju merah, belanja laku. Aturan tidak belanja dia, jadi belanja.
Iya. Jadi di dalam semuanya kita, Roh Kudus itu menolong kita supaya semakin menjadi anak Tuhan yang hidupnya menawan, membuat orang lain tertarik. Namar karudung-karudung ipe, ho diberek kita betul. Amang burjunai bayoba, ramah kali kalau ngomong dia. Di mana dia ya? Ada pernah orang bertanya kepada ibu, "Ai dia doh masih ajar hatani di Batapuang. Kok agak lain kau kuliah sekarang? Di mana kau belajar firman Tuhan?" Ada yang bertanya begitu. Karena ibu mengatakan, unak saya manigor muruko. Hodo marsahitan non mula muruko. Tenak adong do Tuhan Yesus. Manigor ninda budi. Bah. Di mana kau belajar firman Tuhan? Kok kulihat kau memang beda kok sekarang kau. Dulu enggak gitunya kau. Karena apa? Roh Kudus. Biarlah Tuhan memberkati kita semua, ibu-ibu ya. Roh Kudus, jangan tolak Roh Kudus. Yang penting pertama, sudah lahir baru kah? Karena tanpa lahir baru tidak ada Roh Kudus di sini. Harus lahir baru, artinya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan iman yang benar. Maka mulailah Roh Kudus memeterkan kita menjadi anak Tuhan. Ke sorga? Ya, ke sorga. Gak ragu? Enggak. Aku sudah dibeli kok, harganya lunas dibayar oleh Tuhan Yesus. Sudah dibayar hutang dosa aku semua di kayu salib. Aku anak Tuhan sekarang. Ke sorga? Ke sorga. Roh Kudus mengajar kita begitu. Tuhan memberkati ibu-ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Di dalam kekurangan dan kebodohan hamba-Mu berkata-kata, menjelaskan firman-Mu ini, tapi biarlah Tuhan sendiri dengan Roh Kudus yang sudah Engkau berikan tinggal di dalam semua kami orang yang percaya, yang sudah dilahirkan baru menjadi anak Tuhan, mengajar kami, berikan kami kerelaan untuk menaati suara Roh-Mu di dalam Yesus Kristus. Amin.